Jadi mobil-mobil customer saya itu bukan untuk uji coba gitu, tapi yang pasti-pasti aja. Karena kan yang saya garap kan mobil-mobil ekstrim ya, kayak Mercy, Rubicon gitu-gitu. Rahasia dapur. Waduh, rahasia dapur kita nggak boleh tahu teman-teman. Rahasia dapur. Saya nggak pernah menganggap mereka tuh kompetitor sih. Oke, nganggapnya teman aja. Teman, bestie, rezeki itu udah ada yang ngatur. Di sini sampai kita siapin yang kebanyakan muslim juga ya, musola, makan minum juga dibukain kafe, mau karaoke ada, fasilitasnya semua lengkap. Sama tuh lama-lama biasanya udah menjadi kayak keluarga sendiri. Oke. Udah. Datang ke sini guys, biar jadi keluarga Ibu Marsi. Betul. Yang penting produknya bagus. Oh iya. Gitu berarti aja. produk kita bagus ya Bu? Bagus lah. Udah nyampe ke 10 mobil. Ada Bu? Ada lah. Ada yang lebih dari 10? Ada. Tomiko tetap tinggal udah hebat sih, tinggal konsisten aja. Tinggal diterusin aja. Tomiko tuh udah anggap perusahaan milik saya sendiri. Gimana nih? Maaf ya bos, saya nggak bercanda. Halo semuanya, selamat datang di Dealer Journey, segmen dari Tomiko yang ngebahas tentang perjalanan dealer-dealer kita bareng sama dealer terbaik nih yang ada di Tomiko. Nah, hari ini aku bareng sama Ibu Marsi. Halo. Mau dipanggil Ibu apa dipanggil Mbak nih? Apa aja deh bebas. Apa aja bebas. Kalau Mbak biar tambah muda, oke-oke aja. Oke Mbak. Mbak Marsi aja biar lebih muda. Mbak Marsi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Makasih ya udah nyambut Tomiko dengan baik ya. Terima kasih udah pada kesini silaturahmi. Aman. Udah tugasnya nih. Oke, di Dealer Journey kali ini nih kita bakalan ngebahas tentang perjalanan Marsi Car Audio yang dibangun dari kepercayaan yang pelan-pelan tapi konsisten nih teman-teman nih. Itu nomor 1, konsisten. Konsistensi dan juga bertahan karena kualitas pelayanannya. Betul. Bukan cuman produk yang dijualnya aja. Seperti itu. Oke, aku langsung ngobrol-ngobrol aja boleh nih ngebahas tentang Marsi ya. Oke, Ibu nih sebelum ngomongin Marsi secara usaha nih, sebagai usahanya, aku mau nanya dulu dong, apa sih alasan pribadi Ibu yang buat Ibu mutusin buat terjun langsung ke dunia car audio? Kan jarang nih cewek terjun ke dunia otomotif, sedangkan Ibu bukannya nih bisnisnya bisnis otomotif gitu. Saya udah umur 18 tahun tuh udah berkecimpung dunia kayak gini ya. Dari tahun berapa ya? 93-an kalau nggak salah itu. Dari dulu model kaset, radio jarum puter geser gitu, saya udah main net unit kayak gini. Terus saya kebetulan orangnya hobinya musik gitu. Sampai sekarang aja saya udah masih suka yang berhubungan dengan musik, kayak zumba, olahraga itu semua musik. Jadi ya itu pertama karena ya hobi. Cari cuan juga, cari cuan, bisnis. Kedua karena saya hobi musik juga. Oke, berarti karena memang dari dulu hobi dan juga cari duitnya di situ. Cari duit sekalian, hobi musik. Oke, dari hobi jadi pekerjaan utama nih jatuhnya ya Bu ya. Betul. Oke, nah dari awal merintis nih, Ibu tuh gimana sih cara ngejaga customer? Biar ngerasa percaya nih sama Marsi Car Audio, kan banyak nih yang terjun di dunia otomotif tenggelam lah gitu ya. Pertama kita tuh kalau customer datang, kita apa sih kebutuhannya dia, atau curhatnya dia dari mana, kecewa gini. Ya udah pokoknya kita maksimalkan kemampuan kita untuk menghandle kemauan dia. Kadang biarpun di jalur audio ya misalkan bukan pekerjaan kita, tapi kalau kita mampu, kita bantu. Dan itu pertama. Kedua ya tadi konsisten. Saya itu jarang meninggalkan lapak bisnis ya, kecuali kepentingan banget gitu. Jadi berarti Ibu sering stay di sini ya? Sering standby, jarang tinggal-tinggal. Kecuali ya keperluan healing pasti ya, gitu-gitu. Harus ya Bu kalau healing ya Bu ya. Ngurusin usaha mulu nggak ada habisnya Bu. Ya apa namanya? Silaturahmi dengan orang tua kan perlu. Gitu doang saya ninggalinnya, jarang. Ninggalinnya berarti jarang ketemu orang tua. Itu konsisten tadi, standby di bengkel terus. Oke, jadi langsung yang kalau ketemu customer tuh langsung ketemu Ibu, bukan cuman karyawan aja. Iya, saya lebih pokoknya kalau bisa saya. Kalau bisa Ibu aja yang nerima gitu. Langsung ngobrol sama customernya apa gini. Juan dibantu tim-tim
saya juga, dan saya juga merekrut timnya itu nggak mau, tim saya itu nggak mau yang, maaf ya, bukan yang abal-abal gitu. Saya berani gaji mahal tapi profesional gitu. Jadi mobil-mobil customer saya itu bukan untuk uji coba gitu, tapi yang pasti-pasti aja. Karena kan yang saya garap kan mobil-mobil ekstrim ya, kayak Mercy, Rubicon gitu-gitu. Gitu. Jadi konsisten, ya tulus ya, niat baik, niat tulus gitu. Jadi customer tuh kita anggap seperti, jadi lama-lama jadi kayak keluarga sendiri. Oke, jadi itu hal-hal kayak gitu tuh sepele tapi bikin customer mau balik lagi. Iya. Kita rangkul sebagai seperti udah menjadi keluarga sendiri kebanyakan. Didengerin ceritanya, didengerin kebutuhannya apa, kita penuhi kebutuhannya. Betul, gitu ya, Bu. Iya, kita bantu semaksimal mungkin. Ibu nih gimana nih? Kan Ibu konsisten, tapi gimana cara Ibu menyikapi perkembangan usaha tanpa harus ngikuti tren maupun kompetitor? Kan kompetitor makin banyak mungkin ya, Bu ya. Saya harus menjadi diri sendiri. Jadi saya punya treatment tersendiri, harus apa ya, maksudnya punya ciri khas sendiri. Dalam konten pun kadang saya punya ciri khas sendiri gitu. Kayak apa tuh, Bu? Contohnya, Bu? Rahasia dapur. Waduh, rahasia dapur, kita nggak boleh tahu, teman-teman. Rahasia dapur. Oke, itu aja berarti. Enggak juga sih. Gimana ya? Ini pertanyaan yang dadakan ini. Jadi saya pakai tim konten ya. Ada dibantu Mas Brian. Jadi kita 2 akun. Jadi yang pada umumnya Mas Brian, tapi saya punya akun sendiri yang punya ciri khas sendiri. Gitu. Berarti yang satu diurus sama tim konten, yang satu suka-suka saya mau kontennya gimana gitu ya, Bu ya. Kurang lebih ya. Berarti Ibu menyikapi perkembangan usaha dengan banyaknya kompetitor tanpa harus ngikutin si tren sama kompetitor, ya jadi diri sendiri aja gitu. Menjadi diri sendiri, dan saya nggak pernah menganggap mereka tuh kompetitor sih. Oke, nganggapnya teman aja. Teman, bestie, rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi ruang lingkup sekitar sini pun semua menjadi bestie kesayangan. Bestie saling berkunjung, bersilaturahmi. Jadi kita harus saling support gitu. Kita kan jauh dari Jakarta. Jadi perlu barang apa kita support, backup-backupan, bestie-bestian gitu deh. Kan lebih indah. Betul. Saya nggak pernah nganggap ada kompetitor, nggak ada. Nggak dianggap kompetitor, teman-teman. Nggak ada. Bestie semua. Semuanya bestie. Oke, Bu, kalau misalnya buat ngejual nih, Bu, pernah nggak sih Ibu milih untuk nggak jual atau tidak menyarankan sesuatu karena merasa belum tentu cocok nih sama pelanggannya? Misal pelanggannya datang, saya mau beli kamera parkir dong. Kamera ini udah biasa yang orang sering salah tuh. Saya mau beli dashcam, ada kamera depan sama kamera belakang. Terus tadi dia bilang, itu udah sekalian sama kamera mundur kan? Biasa ada yang kayak gitu. Padahal dia butuhnya kamera mundur nih, bukan si dashcam yang khusus untuk recording. Ada nggak sih, Bu, kasus-kasus kayak gitu? Malah saya sarankan kalau kadang mobil-mobil sekarang yang nggak bisa dipasangin kamera mundur. Saya sarankan kayak BMW atau yang mobil-mobil dan nggak mau ganti head unit. Kalau ganti head unit udah pasti kan 16 juta, nggak mau mahal. Tapi yang murah gitu ya. Ya udah pasang ini aja. DVR kan banyak multifungsi kan, dia kan sekalian ngerekam juga, sekalian spion mundur juga. Maksudnya gambar mundur ya. Iya. Jadi malah saya sarankan itu, misalkan mudik bagasi penuh, itu malah nggak ngaling-ngalingin gitu. Iya, karena ditaruhnya di luar ya, Bu ya. Betul. Tapi berarti solusinya pasang dashcam kalau memang orang nyari kamera mundur nih, tapi head unitnya nggak support gitu. Oke, berarti pernah ya, Bu, ngalamin yang Ibu nyaranin padahal si customer mintanya awalnya A gitu. Tapi jadi ke B. Tapi gitu. setelah kita jelasin manfaatnya berfungsi lebih banyak manfaat, ya jadinya oke gitu. Jadi kita ikutin dah supaya kita tuh sama-sama nemu harga di kantongnya, juga kebutuhannya tercukupi. Nah, itu kita jaga salah satunya gitu. Jangan sampai customer masuk itu terus nggak ke handle karena kita ini gitu. Pokoknya maksa sama sesuatu. Pemasi itu harus ada solusi. Jangan sampai pulang hampa. Pulang-pulang harus bawa tank-tankan. Ada yang diganti, ada yang di-upgrade ya di mobilnya ya. Ngomongin pelanggan nih ya, Bu ya. Ada nggak sih perbedaan cara Ibu melayani customer pelanggan yang baru dengan pelanggan yang lama yang udah langganan nih, yang udah lama kenal gitu? Sama aja sih. Sama aja. Sama aja pelayanannya. Di sini sampai kita siapin, yang kebanyakan Muslim juga ya.
musola, makan oke. minum juga dibukain kafe, mau karaoke ada, fasilitasnya semua Lengkap. lengkap. Jadi kalau nunggu Free semuanya kalau untuk free fasilitas ya. Oke. Berarti kalau ke Marsi nih guys, nanti kalau kalian nungguin instalasinya lama nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, mau sholat ada, mau sholat mau makan ada. ngopi free. Free. Mau Kalau karaoke bosan, bisa. karaoke bisa teman-teman. Mau yang outdoor ngerokok ada, mau yang indoor ber-AC juga ada. Ada, lengkap berarti Iya. ya. Di sini difasilitasi sebaik-baik mungkin nih. Pokoknya nggak boring, tahu-tahu mobil selesai aja. Nggak berasa ya Bu ya. Oke Bu. Terus ada nggak sih momen dimana Ibu nih hubungan sama pelanggan lebih relasinya tuh jauh lebih panjang daripada daripada sekedar transaksi? Kan tadi Ibu kalau kompetitor kan Ibu anggap temen nih. Nah, kalau yang dari pelanggan terus jadi deket, jadi sering main, sering pergi bareng atau gimana, ada nggak sih? Ada. Oh, Tadi ada. yang baru pulang mau musola dulu customer. Oh, customer. Sekarang udah kayak keluarga sendiri. Udah kayak keluarga Bisa, sendiri. Suka jalan-jalan bareng gitu, Bu? Iya, jadi kalau saya itu ya gitu deh. Maksudnya jadi customer tuh lama-lama biasanya udah menjadi kayak keluarga sendiri. Oke. Udah. Datang ke sini guys, biar Ya. jadi keluarga Ibu Marsi. Betul. Oke, menurut Ibu, pelajaran paling penting itu justru datangnya dari pelanggan atau dari perjalanan pengalaman bisnis Ibu di Marsi Justru Car Audio? kita dapat pengalaman itu dari berbagai macam-macam customer itu. Karakter Jadi dari customer ya? customer, betul. Beda customer, beda cara Kita melayaninya gitu ya, Bu. Ya? Kita banyak pengalaman dari karakter-karakter customer yang sangat berbeda-beda gitu sih. Ada nggak sih Bu yang datangnya maunya cepet atau Ada ada juga. yang nyantai? Makanya saya banyakin ya. Jadi begitu mobil langsung selesai. Di sini tim berapa orang, Bu? Kalau khusus untuk pemasangan sih ada 4. Khusus pemasangan ada 4. Berarti biasanya satu mobil dipegang berapa Bisa orang? ada pemain cadangan juga. Ada contohnya pemain cadangan guys. Bukan di luar pemain 4 ada cadangan. bukan cuman main bola. Tapi di Marsi juga ada pemain cadangan nih teman-teman. Iya. Oh, berarti yang benar-benar yang utamanya ada 4. Utamanya Cadangannya ada berapa tuh, Bu? Cadangannya ada beberapa. Ada beberapa. Berarti kalau masuk mobil bisa berapa mobil, Bu, kira-kira sehari? Nah, tentu sih. Kadang juga kalau lagi rame dan pasangnya simpel-simpel bisa 7 7 kan? sehari. Oke. Ya kalau Lumayan banyak misalkan pada umumnya 3 mobil, kalau pasangannya lumayan banyak. Ya nggak tentu juga sih. nggak tentu. Jong juga pernah ada kalau emang lagi ini. Namanya usaha ya, Bu ya. Oke. Tapi Bu kalau misalnya lagi rame gitu, biasanya janjian dulu atau bisa langsung datang aja sih, Bu? Langsung datang aja sih. Langsung datang. Berarti nggak harus janjian. Tapi kalau mau janjian dulu bisa. Boleh. Kalau mau Boleh. janjian dulu. Lebih amannya janjian dulu ya, Bu ya. Oke deh. Nah, kalau misalnya dalam memilih brand nih, Bu, untuk kerjasama kayak Ibu sama Tomiko nih, ada nggak sih nilai yang Ibu cari dari brand tersebut sampai Ibu maunya kerjasama sama brand tersebut? Ada nggak sih? Kalau saya sih, yang penting produknya bagus. Oh iya. Gitu Berarti aja. produk kita bagus ya, Bu? Bagus lah. Produk kita bagus, guys. Bagus lah. Dulu. Ibu gimana dulu? Oh, nanti ada itunya sendiri ya. Ya. Tapi Ibu selama ini sama produk Tomiko aman? Aman lah. Aman. Berkualitas ya, Bu, kita, Bu. Ya iyalah. Kalau enggak kita nggak kerjasama ya, guys. Oke, Bu. Kalau hari ini Ibu bisa ngomong sama diri Ibu yang di awal merintis, ada nggak sih pesan yang mau Ibu sampaikan ke diri Ibu yang dulu, dari diri Ibu yang sekarang sebagai yang punya Marsi Car Audio nih gitu? Apa ya? Apa? Nggak ada ya. Pokoknya ya semua selalu sehat, kuat untuk tetap menghandle customer dengan maksimal aja gitu. Pokoknya kamu harus jaga kesehatan. Contohnya dengan olahraga, dengan healing. Ibu pagi-pagi yoga, guys. Oh iya, tadi ada yoga, zumba gitu kan. Gitu. Pokoknya harus sehat,
supaya bisa tetap standby di lapak. Di lapak. Iya. Harus standby guys Iya, ya. harus kita pantau sendiri Pantau usaha sendiri. itu, jangan dititipkan ke orang. Betul. Karena kadang kita udah percaya orangnya nggak bisa jaga kepercayaan. Ya, ya, Bu, saya ya? lebih puas handle sendiri. Oke. Cuman banyak tim-tim yang hebat-hebat juga yang bantu saya. Oke. Jadi bukan Timnya saya juga hebat, bukan guys. saya yang hebat. Di balik Ibu Marsi yang hebat, ada ada juga tim-tim tim-timnya yang yang lebih hebat. hebat juga. Oke. Ibu Nggak nih. merasa hebat sih, cuman ya seneng aja ngeliat customer pada puas gitu. Iya. Banyak customer dari keluarga gitu. Iya. Terus kan balik lagi ya Bu, kalau mereka sudah puas ya Bu ya. Oke. Berarti banyak ya Bu customer yang datang berulang kali ke sini. Misal dia Banyak. ganti mobil. Bu, lagi nih Bu. Iya Gitu. pasti, udah nyampe ke 10 mobil. Ada, Bu? Ada lah. Ada yang lebih dari 10. Ada. Wow, keren guys. Banyak ternyata guys. Ada. Nah, terakhir nih Bu nih. Hmm. Kita ngomongin harapan. Harapan Ibu buat Marsi, buat usaha Ibu sendiri ke depannya gimana? Harapannya ya tetap stabil ya dengan keadaan sikon ekonomi negara. Indis ekonomi ya Tetap Bu. stabil, kalau bisa lebih lagi. Amin. 2026 semangat lebih, baru lagi Oke. lebih oke lagi, positive thinking. Betul. Lebih Semoga baik lagi dari kemarin-kemarin. amin. Semoga di Indis ekonomi Iya, betul. Marsi jauh lebih berkembang. Lebih banyak lagi pelanggan yang datang ya Bu ya. Amin. Lebih rame lagi. Lebih rame lagi. Terus Bu, ada nggak sih boleh kali kasih harapan buat Tomiko nih Bu? Tomiko tetap tinggal, udah hebat sih, tinggal konsisten aja, tinggal diterusin aja. Oke, kita udah hebat guys. Iya, udah hebat lah. Masya Allah. Tomiko tuh udah anggap perusahaan milik saya sendiri. Gimana nih? Maaf Ntar ya kita bos tanya Hendra, Bapak Bos. bercanda. Ntar kita calling Bapak dulu. Tanya, iya. Bapak gimana? Mau bagi hasil? Bercanda Pak, bercanda. Udah. Oke, gitu aja sih Bu dari aku. Terima kasih Ibu Sama-sama. udah mau berbagi tentang Iya. perjalanannya, cerita di balik Iya. Marsi, udah ngasih tahu sudut pandang cara bangun kepercayaan orang, ngasih tahu untuk kita tetap konsisten dan tetap Iyalah. percaya sama diri sendiri ya Bu ya. Tomiko tuh udah hebat, udah jaya, tinggal meneruskan. Amin. Amin, nanti kita Tinggal terusin konsisten. bareng-bareng Bu. Iya. Biar jauh lebih baik lagi ke Iya. depannya. Tinggal ngikutin spek kita kan, udah ibaratnya jadi buka ini nih. Buka jalan. Perusahaan asing ke pabrik kan speknya selalu minta yang tertinggi. Jadi kan Iya, tinggal betul. nerusin aja. Tinggal nerusin katanya. Ya. Semoga kita bisa nerusin bareng-bareng Bu, Iya. biar berkembang Amin, bareng-bareng amin, ya. amin, amin. Oke, makasih Ibu Iya, sudah sama-sama. nerima kita, sudah mau ngobrol-ngobrol tentang perjalanan Marsi, ngasih tahu kalau kita tuh harus tetap percaya diri, harus tetap Harus membangun percaya relasi juga, jangan nganggap yang lain tuh kompetitor ya Bu ya. Bukan. Anggapnya teman aja. Terus kita kalau misalkan toko mau kualitas bagus, juga produk-produknya kan harus bagus. Oh iya betul. Makanya salah satunya andalan saya Tomiko. Tomiko. Lihatlah guys, ini stok Tomiko segini banyak. Ada belum di sono ada Tomiko lagi. Ibu nih kerjanya nyetok mulu. Iya. Nggak boleh barang Tomiko habis ya Bu ya? Iya. Harus ada terus ya? Harus ada terus. Oke, terima kasih Ibu. Terima Yo. kasih teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di Dealer Journey episode selanjutnya. Maaf kalau ada salah kata-kata ya. Bye-bye.